Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan tema perencanaan dan pengelolaan keuangan ingin mempresentasikan PPT kami. Eh, Anggotanya ada Indah Putri Sri Gusti Ayu dengan NIM 64231984. Kemudian ada Marcel Agustino dengan NIM 64231693 dan Leonardo Francisco 64231999. Lalu Dea Triwahyuni 64232005 dan Humaira Atayarana 64231915. Ada piramida literasi keuangan. Gambar ini merupakan piramida literasi keuangan yang menunjukkan tingkatan dalam perencanaan keuangan yang dimulai dari dasar hingga ke puncak. Tingkatan investasi berada di 3 dari bawah dan 3 dari atas, yang berarti investasi merupakan bukan hal urgent yang harus dilakukan. Investasi adalah kegiatan menanamkan uang atau modal pada suatu aset atau usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Aset yang dapat diinvestasi bisa berupa saham, properti, obligasi, reksadana, atau usaha. Dalam investasi, risiko dan potensi keuntungan seringkali berbanding lurus. Semakin tinggi potensi keuntungan, semakin tinggi pula risiko yang dihadapi. Sebelum terjun ke dunia investasi, ada beberapa aspek fundamental yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada kas, uang masuk. Penting untuk memastikan adanya aliran kas yang stabil dari sumber pendapatan seperti gaji, usaha, atau investasi. Uang masuk harus cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dan menyisakan dana untuk investasi. Yang kedua ada kredit. Mengetahui kondisi kredit adalah langkah penting untuk menghindari utang yang berlebihan. Evaluasi skor kredit dan pastikan tidak ada pinjaman dengan bunga tinggi yang bisa membebani keuangan. Yang ketiga ada dana darurat. Dana darurat berfungsi sebagai jaring pengaman finansial untuk mengeluarkan tak terduga seperti biaya medis atau perbaikan mendesak. Idealnya dana darurat ini setara dengan 3-6 bulan pengeluaran rutin. Tujuan investasi yang pertama itu ada mengalahkan inflasi, melindungi daya beli dengan memastikan pertumbuhan investasi melebihi laju inflasi. Yang kedua, meningkatkan aset, mengakumulasi kekayaan melalui pertumbuhan nilai investasi. Yang ketiga, memiliki cadangan investasi masa depan. Gambar ini menampilkan 3 aturan atau metode budgeting untuk membantu mengelola pengeluaran. Masing-masing aturan memiliki presentase alokasi anggaran yang berbeda untuk kebutuhan hidup, keinginan, tabungan, dan investasi. Berikut penjelasan untuk setiap metode. Yang pertama, antara 70, 20, 10. 70% untuk kebutuhan hidup, 70% dari anggaran digunakan untuk kebutuhan hidup utama, seperti biaya makan, transportasi, tagihan bulanan, listrik, air, internet, dan kebutuhan dasar lainnya yang harus dipenuhi untuk menunjang hidup sehari-hari. Kemudian yang 20% untuk tabungan atau investasi sebesar 20% dialokasikan untuk tabungan atau investasi. Ini bisa digunakan untuk menyimpan dana darurat, menabung untuk masa depan, atau berinvestasi untuk meningkatkan nilai uang di masa yang akan datang. Lalu 10% untuk zakat atau sosial, sebanyak 10% dialokasikan untuk tujuan sosial atau zakat. Anggaran ini bisa digunakan untuk donasi, sumbangan, atau kebutuhan amal sesuai dengan kepercayaan dan nilai sosial masing-masing individu. Lalu yang kedua, aturan 50, 30, 20. 50% untuk kebutuhan hidup, setengah dari anggaran atau 50% diperuntukkan bagi kebutuhan hidup, seperti makanan, transportasi, dan tagihan rutin yang perlu dipenuhi untuk kehidupan sehari-hari. Lalu 30% untuk keinginan. Sebesar 30% diberikan untuk keinginan atau pengeluaran non-esensial, seperti hiburan, hobi, makan di luar, atau pembelian yang tidak terlalu mendesak tetapi diinginkan. Kemudian 20% untuk tabungan atau investasi.
Anggaran 20% digunakan untuk menabung atau berinvestasi. Ini bertujuan untuk mempersiapkan dana darurat atau investasi jangka panjang guna memastikan keamanan finansial di masa depan. Lalu yang ketiga, aturan 50 20 20 10. 50% untuk kebutuhan hidup, sebanyak 50% anggaran diperuntukkan bagi kebutuhan hidup sehari-hari seperti biaya tempat tinggal, makanan, dan transportasi, serupa dengan dua aturan sebelumnya. 20% untuk keinginan, persentase 20% digunakan untuk pengeluaran keinginan. Ini mencakup hal-hal yang menyenangkan tetapi tidak esensial, seperti hiburan, belanja, atau liburan. 20% untuk tahun tabungan, alokasi 20% difokuskan untuk tabungan. Bagian ini membantu mengumpulkan dana darurat atau tabungan jangka panjang. Lalu yang terakhir ada 10% untuk investasi. Alokasi 10% terakhir difokuskan khusus untuk diinvestasikan yang bertujuan meningkatkan kekayaan atau mencapai tujuan finansial jangka panjang. Kemudian ada jenis-jenis instrumen investasi. Ada investasi fisik, yang pertama emas, tanah, kemudian bangunan. Yang kedua ada investasi pasar modal, yang pertama saham, obligasi, dan reksadana. Investasi bodong adalah praktik penipuan di mana individu atau perusahaan menawarkan investasi yang menjanjikan imbal hasil tinggi dalam waktu singkat, namun tidak memiliki dasar atau legalitas yang jelas. Biasanya investasi semacam ini beroperasi dengan cara menarik uang dari para investor baru untuk membayar imbal hasil kepada investor lama, mirip dengan skema Ponzi. Cara mengetahui investasi bodong atau ilegal. Yang pertama itu janji keuntungan pasti dan cepat. Tawaran yang menjanjikan hasil cepat biasanya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Yang kedua ada klaim tanpa risiko. Semua investasi itu mengandung risiko. Jika ada klaim tanpa risiko, itu patut dicurigai. Yang ketiga ada sistem member get member. Skema ini seringkali mengandalkan perekrutan anggota baru daripada investasi nyata. Yang terakhir ada tidak memiliki izin resmi. Pastikan untuk berinvestasi pada lembaga atau instrumen yang terdaftar dan diawasi oleh otoritas keuangan. Lalu ada tips memilih investasi untuk pemula. Pertama itu ada sesuaikan budget, tentukan berapa banyak yang dapat diinvestasikan. Yang kedua ada self-assessment, yaitu kenali profil risiko masing-masing individu. Dan terakhir ada tentukan tujuan, pahami alasan berinvestasi dan pilih instrumen yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu ada pasar modal. Di dalam gambar ini terdapat pihak yang perlu dana jangka panjang atau disebut perusahaan tercatat. Perusahaan ini membutuhkan pendanaan untuk mendukung pertumbuhan atau proyek jangka panjang mereka. Lalu ada pihak yang perlu investasi pada instrumen finansial atau disebut juga dengan investor. Investor ini ingin menanamkan dananya dalam instrumen keuangan yang bisa memberikan keuntungan. Lalu di tengah gambar terlihat ilustrasi dua tangan berjabat tangan yang melambangkan kesepakatan atau kerjasama antara perusahaan yang mencari dana investor yang menyediakan dana. Lalu di bagian bawah gambar disebutkan bahwa investasi dilakukan melalui instrumen surat berharga efek seperti saham, obligasi, reksadana, dan lainnya. Ini menunjukkan bahwa investor bisa berinvestasi dalam berbagai bentuk instrumen keuangan yang tersedia di pasar modal. Gambar ini secara umum menjelaskan fungsi pasar modal sebagai jembatan antara perusahaan yang membutuhkan modal dan investor yang mencari peluang investasi. Pasar modal itu merupakan suatu sistem yang memfasilitasi perdagangan sekuritas seperti saham dan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dan pemerintah. Pasar ini memungkinkan investor untuk membeli dan menjual sekuritas serta memberikan perusahaan dan pemerintah akses ke modal untuk membiayai proyek dan kegiatan operasional. Pasar modal berfungsi sebagai tempat pertemuan antara pemilik modal, yaitu investor, dan pihak yang membutuhkan modal, yaitu perusahaan atau pemerintah, serta berperan penting dalam alokasi sumber daya keuangan di dalam ekonomi. Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia atau BEI
adalah lembaga resmi di Indonesia yang menyediakan sarana dan prasarana untuk perdagangan saham, obligasi, dan berbagai instrumen. Pasar modal lainnya, BI, menjadi tempat bertemunya pembeli dan penjual efek secara terbuka dan transparan. Komponen utama BEI yang pertama, investor. Investor adalah individu atau lembaga yang memiliki efek saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain di pasar modal dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Investor di pasar modal terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama, investor individu, perorangan yang berinvestasi di pasar modal. Yang kedua, investor institusional, institusi seperti bank, perusahaan, asuransi, atau dana pensiun yang berinvestasi dalam jumlah besar. Investor memiliki peran penting dalam mendukung likuiditas pasar dan pertumbuhan perusahaan yang terdaftar di BI. Yang kedua, emiten. Emiten adalah perusahaan atau entitas yang memberikan efek seperti saham atau obligasi yang dapat diperdagangkan di bursa. Emiten biasanya merupakan perusahaan yang ingin mendapatkan tambahan modal dari publik melalui penawaran saham, perdana atau penjualan obligasi. Contoh emiten perusahaan publik seperti PT, Telekomunikasi Indonesia, TBK atau TLKM, PT Bank Sentral Asia, TBK atau BBCA yang menjual sahamnya di BI. Yang ketiga, anggota bursa. Anggota bursa atau AB adalah perusahaan sekuritas yang memiliki izin untuk bertransaksi di BI atas nama nasabah atau atas nama perusahaan itu sendiri. Anggota bursa bertindak sebagai perantara atau broker bagi investor yang ingin melakukan transaksi jual beli efek. Contoh anggota bursa Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, Mirai Aset Sekuritas yang memberikan layanan transaksi, analisis pasar, dan konsultasi investasi. Yang keempat, efek. Efek adalah istilah yang mencakup semua instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan di pasar modal. Efek biasanya berupa saham, obligasi, reksadana, waran, dan surat berbagai lainnya. Jenis efek, yang pertama saham, menunjukkan kepemilikan sebagian dari suatu perusahaan. Yang kedua, obligasi, surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Yang ketiga, reksadana, kumpulan dana dari banyak investor yang dikelola oleh manajer investasi untuk berinvestasi dalam portofolio efek. BII berperan sebagai penghubung antara investor yang mencari keuntungan dan emiten yang membutuhkan modal. Selain itu, BII juga mengatur mekanisme perdagangan untuk memastikan transaksi berjalan secara efisien dan transparan. Kesimpulan, inklusi literasi keuangan merupakan elemen penting dalam mendukung masyarakat untuk membuat keputusan finansial yang cerdas dan terinformasi, terutama di pasar modal. Melalui seminar ini, peserta memperoleh pemahaman mendalam tentang perencanaan keuangan, manajemen risiko, dan pemilihan instrumen investasi yang tepat, baik fisik maupun pasar modal. Pengetahuan tentang berbagai instrumen seperti saham, obligasi, dan reksadana memperkaya wawasan peserta mengenai keuntungan dan risiko yang melekat pada setiap jenis investasi. Selain itu, Bursa Efek Indonesia atau BI memainkan peran krusial dalam memfasilitasi akses dan transaksi investasi, menjembatani kebutuhan modal perusahaan dan minat investor. Pemahaman yang baik mengenai BI dan kompetennya, termasuk investor, emiten, anggota bursa, dan efek, menjadi dasar bagi masyarakat dalam memanfaatkan peluang yang tersedia di pasar modal. Selanjutnya ada syarat dan ketentuan untuk membuka akun dari Points ID. Yang pertama itu menyiapkan KTP, NPWP jika ada, nomor rekening bank pribadi dari bank manapun. Yang kedua, install aplikasi Points ID di ponsel melalui App Store ataupun Play Store. Yang ketiga, pilih Open an Account atau scan barcode di bawah untuk melakukan pembukaan rekening. Langkah-langkah untuk mendaftarkan akun di Pons ID, yang pertama isi data nama sesuai KTP, email, nomor ponsel yang aktif. Yang kedua, masukkan kode verifikasi yang dikirimkan ke nomor ponsel yang didaftarkan. Selanjutnya, pilih jenis rekening reguler atau syariah. Saran silahkan pilih reguler.
Selanjutnya, isi data informasi bank pribadi. Jika bank rekening bukan BCA, silakan pilih bank RDN Permata. Selanjutnya, foto KTP, NPWP jika ada, dan foto selfie memegang eKTP bagi pemilik rekening BCA. Bagi pemilik rekening bank selain BCA, lakukan verifikasi wajah. Selanjutnya, lengkapi data tempat tinggal, status pernikahan, dan nama ibu kandung. Selanjutnya, isi data pendidikan pribadi dan sumber dana penghasilan. Apabila belum bekerja, silakan memilih hibah atau mengisi data orang tua yang bekerja. Selanjutnya, isi data kampus. Selanjutnya, isi data orang tua atau wali yang memiliki sumber penghasilan. Selanjutnya, isi formulir untuk mengetahui profil resiko dan produk investasi yang cocok untukmu, bebas dipilih sesuai pilihanmu. Selanjutnya, cek kembali data kamu. Jika sudah benar, klik lanjut. Selanjutnya, jika sudah centang dan baca syarat dan ketentuan dengan benar, lalu klik setuju. Lalu upload foto tanda tangan di atas kertas putih polos, lalu klik lanjut. Dan selesai, klik refresh di pojok kanan atas secara berkala untuk mengetahui status pembukaan rekening dan melengkapi data pada saat pembukaan rekening. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai perencanaan dan pengelolaan keuangan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dadah, warahmatullahi guys. wabarakatuh. Waalaikumsalam.